Shalom adik-adik, Kakak Dian mau lihat senyum manis kalian semua yang ada di rumah. Nah, Kakak lihat ya, udah senyum manis belum? Coba Kakak lihat. Wow, keren! Bersama kita akan beribadah dan ibadah minggu ini kita akan dilayani oleh kakak-kakak dari Sekolah Minggu Gereja Kristen Kalem Kudus Kota Raja. Yeay! Oh iya, kenapa sih Kak? Kok Kakak pakai topi ini? Nah, bagi kalian yang belum tahu, Gereja Kristen Kalem Kudus Kota Raja itu ada di mana? Gereja Kristen Kalem Kudus Kota Raja ada di kota Jayapura. Kalau di peta, ada di Pulau Papua, yang letaknya itu paling timur dari Indonesia. Kapan-kapan adik-adik boleh kok main ke kota kakak. Kakak tunggu ya. Kalau kalian naik pesawat dari Jakarta ke Papua ke Jayapura butuh waktu 5-6 jam perjalanan. Tapi kalau kalian naik kapal laut butuh waktu 7 hari. Wah, lumayan lama ya Kak. Nah, oleh karena itu, kakak dari Sekolah Minggu Gereja Kristen Kalem Kudus Kota Raja sangat bahagia sekali dan bersemangat berjumpa adik-adik yang ada di rumah semuanya pada pagi hari ini. Kakak nggak perlu naik pesawat, nggak perlu naik kapal, tapi bisa bertemu dengan kalian semua. Yeay! Nah, sebelum ibadah kita dimulai, Kak Dian mohon dengan adik-adik semua yang ada di rumah, tidak ada yang bicara sendiri, tidak ada yang main, tidak ada yang jalan-jalan, tidak ada yang sambil makan. Semuanya duduk manis, duduk yang benar. Nah, kita buka mata kita buka telinga kita buka hati kita, karena kita mau beribadah. Kita semua mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Setuju? Setuju? Yes, semuanya setuju ya. Kakak lihat semuanya juga sudah siap untuk menyembah dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita mulai aja ya ibadah kita bersama dengan Sekolah Minggu Gereja Kristen Kalem Kudus Kota Raja. Selamat beribadah. Selamat hari Minggu, adik-adik. Shalom adik-adik. Apa kabarnya nih hari ini? Pasti yang di rumah baik-baik kan? Nah, kalau Kak Elhana gimana nih kabarnya? Puji Tuhan, hari ini Kak Hana baik sekali. Harus tetap semangat ya Kak Elhana. Iya, yang di rumah semangat gak nih? Kayaknya Karya lihat pada masih ngantuk tuh Kak Mana Elhana. tuh? Gak pada kelihatan. masih nguap-nguap tuh. Mana? Itu kan kamera. Ya kan maksudnya buat adik-adik yang nonton di rumah Kak Elhana. Iya, Kak Elhana tahu pasti semuanya semangat memuji Tuhan hari ini. Nah, Kak Elhana punya satu yel-yel nih yang mau Kak Elhana ajarin. Apa tuh Kak Elhana? Nah, misalnya kalau Kak Hana tanya atau Kak Riel tanya, apa kabarnya hari ini? Jawabnya, Karena Yesus, saya dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Wah Kak Elhana kayaknya masih kurang semangat nih. Ya kan masih coba dulu Kak. Kita tes satu kali lagi ya. Oke. Apa kabarnya hari ini? Karena Yesus, saya dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Nah adik-adik kita akan menyanyikan satu pujian nih. Judulnya apa Kak Elhana? Burung bibit tidak menabur. Nah lagunya ada gerakannya juga loh. Ada gerakannya Kak? Iya, nah buat adik-adik semua, kita nyanyi sama-sama ya. Ikutin gerakan kakak yang ada di depan. Yuk. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara.
adik-adik masih dalam sikap berdiri dengan sikap yang baik, kita memuji Tuhan. Kita menyanyikan pujian, Aku punya Yesus yang baik. Semuanya dalam sikap doa yang baik, tidak ganggu temannya, tidak ganggu saudaranya, tidak ganggu kakak atau adiknya. Kita menyanyi bersama-sama, Aku punya Yesus yang baik. Aku punya Yesus yang baik, yang selalu setia menemaniku. Waktu ku sedih, Dia hiburkanku. Waktu ku sakit, Dia sembuhkanku. Terima kasih, oh Yesusku, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih, oh Yesusku, Kau selalu pedulikanku. Aku punya Yesus yang baik, yang selalu setia menemaniku. Waktu ku sedih, Dia hiburkanku. Waktu ku sakit, Dia sembuhkanku. Terima kasih, oh Yesusku, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih, oh Yesusku, Kau selalu pedulikanku. Terima kasih, oh Yesusku, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih, oh Yesusku, Kau selalu pedulikanku. Kau selalu pedulikanku. Adik-adik, mari kita sama-sama berdoa, tutup matanya, lipat tangan, kita satu dalam doa. Ikuti kakak ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih atas berkat anugerah-Mu atas berkat anugerah-Mu kepada setiap kami. kepada setiap kami. Pada hari ini Tuhan Yesus, Pada hari ini Tuhan Yesus, kami akan sekolah minggu, kami akan sekolah minggu, mendengarkan firman Tuhan. mendengarkan firman Tuhan. Maka dari itu, Karena itu, kiranya Engkau kiranya Engkau menyertai kami, menyertai kami, agar kami dapat mengerti agar kami dapat mengerti apa yang disampaikan firman-Mu kepada kami. apa yang disampaikan firman-Mu kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Halo, nama saya Justin. Saya sekolah di Sekolah Kristen Kalam Kudus Kota Raja. Saya sekolah minggu di Sekolah Minggu Kristen Kalam Kudus Kota Raja. Saya mau bersaksi melalui pujian bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan
Karyl. Ya, Karyl pernah nggak sih bikin janji sama teman? pernah dong pastinya. Ditepatin gak tuh janjinya? Tepatin dong. Masa? Cuman kadang-kadang nggak ditepatin juga sih. Aduh, ternyata Karyl pernah PHP-in temen ya. Tapi adik-adik dan Karyl tahu nggak sih kalau Tuhan Yesus itu berjanji dia tidak pernah ingkar. Masa sih Kak Elhana? Iya, sama tuh kayak tema kita hari ini. Tuhan Yesus berjanji akan datang untuk kedua kalinya. Dan yang pasti dia akan tepati janjinya. Karena itu kita nyanyikan pujian Yesus berjanji. Yesus berjanji dia takkan tinggalkanku. Kemanapun ku pergi, ku yakin dia selalu sertaku. Yesus janjikan dia beri kemenangan. Apa yang ku kerjakan pastilah dia buat berhasil. Sorak dan pujian bagi Rajaku. Sembahku berikan, ku angkat tangan kecilku. Biarlah hatiku ku ucapkan syukur, sebab ku tahu Yesus juru selamat bersamaku. Yesus berjanji dia takkan tinggalkanku. Kemanapun ku pergi, ku yakin dia selalu sertaku. Yesus janjikan dia beri kemenangan. Apa yang ku kerjakan pastilah dia buat berhasil. Sorak dan pujian bagi Rajaku. Sembahku beri dan ku angkat tangan kecilku. Biarlah hatiku ku ucapkan syukur, sebab ku tahu Yesus juru selamat bersamaku. Sebab ku tahu Yesus juru selamat bersamaku. Kak Hana, Kenapa kak? ada nggak orang yang mengasihi Kak Hana? Ada dong. Siapa tuh? Papa mama Kak Hana. Siapa lagi? Kakak adeknya Kak Hana. Tapi yang pasti papa mamanya Kak Hana tuh baik banget. Sayang Masa sama sih? Kak Hana. Iya Masa dong. sih? Kak Hana dibesarin dari bayi sampai sekarang, dikasih makan tiap hari, Apalagi? disekolahin, dibeliin mainan, Wow. dikasih uang jajan, dibeliin cilok, apalagi ya? Cilok? Kayaknya 10 Wah. jarinya Kak Hana nggak muat nih kalau sebutin kebaikannya papa mama nih. Tapi Kak Hana tahu nggak ada yang jauh lebih besar lagi yang mengasihi Kak Hana? Siapa Kak? Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Serius Kak, Tuhan Yesus mengasihi kita? Iya, Tuhan Yesus mengasihi Kak Riel, Kak Elhana, dan juga adik-adik yang di rumah. Wah, luar biasa ya. Ternyata Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita ternyata. Nah, Tuhan Yesus mengasihi kita asalkan kita beriman dan percaya kepadanya. Seriusan Kak? Iya, seperti lagu yang akan kita nyanyikan nih, judulnya apa Kak Elhana? Kita yang Dibenarkan. Kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup di dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuit 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 pam pam pam.
Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan nih. Yang akan dibawakan oleh Kak Luis. Nah, kita akan menyanyikan satu pujian yang judulnya Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kala mampu. Kau mau tumbuh, kau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kau mau tumbuh, kau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pada saat ini kalau kami diberikan lagi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan Yesus mengurapi hati dan pikiran kami supaya kami boleh mengerti dengan baik tentang kebenaran firman-Mu. Kami juga berdoa untuk guru sekolah minggu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus juga mengurapinya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Luis. Kakak berasal dari Gereja Kalam Kudus Kota Raja. Itu tempatnya di Papua, jauh banget kalau dari Jawa. Tapi nggak apa-apa, walau jauh di mata, tapi dekat di hati loh. Kalian bisa panggil kakak dengan nama Luis. Siapa nama kakak? Apa kurang jelas nih, siapa nama kakak? Ya, benar sekali. Sudah siap kan dengar firman Tuhan? Nah, kali ini kakak nggak sendirian loh. Kakak punya temen juga. Mau kenalan nggak? Perkenalkan, namanya Felis. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Felis. Hai Felis, apa kabar hari ini? Felis baik kak, tapi ada yang buat Felis bingung hari ini kak. Kenapa kamu bingung? Kan hari Kamis lalu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Memangnya Tuhan Yesus naik kemana kak? Tuhan Yesus naik ke surga, Fel. Tunggu. Bukannya Tuhan Yesus udah mati kak waktu Paskah? Felis. Pasti kamu gak perhatikan kan waktu Kak Luis cerita tentang Paskah? Tuhan Yesus itu bangkit, Fel. Gini ceritanya. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Karena itu,
Perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Jadi begitu ceritanya, Tuhan Yesus sudah bangkit pada hari yang ketiga. Makanya ikut dong ibadah sekolah minggu. Hehehe, iya Kak. Maaf, saya nggak dateng, bangun kesiangan soalnya. Nah, itu dia masalahnya. Lain kali kamu harus rajin ikut sekolah minggu ya. Kan jadi contoh yang nggak bagus buat adik-adik di rumah. Iya, aku minta maaf Kak. Saya pasti rajin ikut sekolah minggu kok. Memangnya Tuhan Yesus ngapain setelah bangkit? Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Dan sementara mereka bercakap-cakap, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku.
Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Oh, jadi Tuhan Yesus menampakkan diri kepada muridnya. Iya, supaya para murid yang ragu-ragu mereka menjadi yakin bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Udah paham, Felis? Udah, Kak, udah. Nah, sekarang yang belum Felis tahu, kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Jawabannya ada di Yohanes 14 ayat yang ketiga. Kalau kamu buka Alkitabmu, kamu akan dapat jawabannya. Dibilang begini, Fel. Dan apabila aku telah pergi ke situ, aku di sini Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus pergi dan telah menyediakan tempat bagimu. Jadi Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Tuhan Yesus duluan ke surga. Di sana Dia menyediakan tempat untuk kita. Suatu saat nanti kita bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan juga bersama-sama dengan orang percaya yang lainnya tinggal di sana. Oh, jadi begitu. Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita di surga. Untuk semua anak sekolah minggu yang percaya kepada Tuhan Yesus nanti bakal mendapat tempat di surga. Betul, Vel. Jadi kamu gak usah takut, percayalah kepada Tuhan Yesus. Di sana banyak banget tempat bagi kita. Tunggu Kak. Terus untuk apa Tuhan Yesus datang kembali ke dunia? Ya, di ayat yang ketiga kan sudah dibilang bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali dan membawa kita semuanya ke tempatnya di surga. Tapi Kak, kenapa Tuhan Yesus gak datang-datang sampai sekarang? Ya sebab ini belum waktunya. Tapi satu yang pasti, Tuhan Yesus pasti datang. Dan ketika datang semuanya akan berubah. Tidak ada lagi kesakitan, kesedihan, tidak ada lagi kejahatan. Sambil menantikan waktu itu Tuhan Yesus datang, mari kita melakukan semua perintah Tuhan dengan taat. Setia sama Tuhan sampai kita besar nanti, sampai kita mati. Gimana, Vel? Apakah kamu sudah paham? Iya Kak, saya sudah paham. Makasih banyak ya Kak. Ya Vel, sama-sama. Jangan lupa ceritakan juga ya ke teman-teman kamu. Oke Kak, sekarang kan aku udah ngerti. Kalau gitu aku pulang dulu ya. Dadah. Ya Vel, sampai ketemu lagi. Sampai jumpa di sekolah minggu yang berikutnya ya. Gimana adik-adik di rumah, sudah mengerti belum? Kalau sudah mengerti, kakak punya pertanyaan. Kakak akan berikan gambar, lalu adik-adik semua tebak gambar itu tentang apa. Oke, siap? Nah, kalau yang ini gambar apa? Iya, ini adalah gambar Tuhan Yesus bangkit pagi-pagi. Itu ada malaikat dan ada perempuan yang datang melihat kuburan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, kalau yang ini gambar apa? Benar sekali, ini adalah gambar Tuhan Yesus menampakkan dirinya pada muridnya juga. Dan ini Thomas yang gak percaya. Dia akhirnya pegang tangannya Tuhan Yesus dan ternyata ada bekas pakunya. Jadi Thomas percaya. Nah, kalau yang ini gambar apa? Benar sekali, Tuhan Yesus naik ke surga. Sama seperti yang kita sudah dengarkan ceritanya tadi. Untuk apa Tuhan Yesus naik ke surga? Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Nah, adik-adik semuanya ternyata pinter-pinter. Sudah tahu semuanya cerita dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, sekarang kakak mau kasih ayat hafalan. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga. Semuanya lihat ya di Alkitabnya ya.
Ayat hafalannya adalah, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayo kita baca sama-sama di rumah. 1, 2, 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nanti di rumah masing-masing dihafal ya, nanti disampaikan kepada mama papa. Mama papa, aku udah hafal, jadi mama papa dengerin ya. Oke deh, semuanya sudah mengerti. Dan ingat, kita harus menantikan Tuhan Yesus datang kedua kalinya dengan cara setia dan taat. Sampai ketemu lagi dengan Kak Luis di lain waktu. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena Ibu Karel akan berdoa untuk kita. Mari anak-anak, kita akan berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan. Kebaikan dan kemurahan Tuhan yang kami rasakan begitu luar biasa. Tuntunan, penjagaan, kekuatan, dan kesehatan sudah kami rasakan Tuhan. Terlebih pada pagi hari ini, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu menjadi kekuatan, menjadi pegangan, bahkan membuat kami sebagai anak-anak Tuhan terus bertumbuh di hadapan Tuhan. Terus berpengharapan kepada Tuhan. Inilah Tuhan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Luis. Firman Tuhan tadi berkata bahwa Tuhan akan datang kedua kalinya dan Dia pasti akan tepati janjinya. Ya kan Kak? Nah bener banget nih Kak Elhana. Tuhan Yesus sudah mati di salib buat kita, sudah menebus dosa-dosa kita. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan nih Kak Elhana? Ya, sambil menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita harus mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan hidup kita harus menjadi hidup yang baru. Yesus kau mati di salib, kaki untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolongku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru, tolongku hidup bagimu. Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolongku hidup bagimu. 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 Mari anak-anak, kita akan berdoa. Kami sudah merayakan kenaikan Tuhan Yesus, yaitu ke surga. Kami tahu kepergian Tuhan ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kami sebagai orang-orang percaya. Dan kelak Tuhan akan kembali menjemput kami sebagai orang percaya bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Mu.
Kami juga berdoa bagi teman-teman kami, bahkan bagi orang-orang yang saat ini belum percaya kepada Tuhan, masih menolak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan hati, supaya kelak mereka bertobat, supaya mereka menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan dan bersama-sama kami di dalam kerajaan-Mu. Kami juga menyerahkan anak-anak kami ketika mereka di rumah bersama dengan papa dan mama, kakak dan adik, dan keluarga mereka masing-masing. Berikan kekuatan dan kesehatan, berikan sejahtera di dalam hidupnya, bahkan juga Tuhan, kami menyerahkan masa depan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang merancang, Tuhan yang membuat masa depan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, kami juga akan menutup ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah ibadah ini menjadi rema di dalam kehidupan kami, terus kami datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.